Banyak orang-orang banyak orang-orang sukses di dunia ini telah berubah hidupnya melalui satu kebiasaan, yaitu ya membaca buku. Oke guys, kenalin saya Charles Nasam. Di video ini saya bakal bahasin soal bagaimana membangun kebiasaan membaca buku. Eh, saya tidak mau bahas lagi seberapa pentingnya membaca itu, ya karena kita sudah dari nenek moyang kita sudah tahu bahwa aktivitas membaca buku itu suatu aktivitas yang sangat penting ya untuk otak kita, untuk cara berpikir kita. Di sini saya nggak mau panjang-panjang, kita langsung ke poin videonya yang mau saya sampaikan, yaitu bagaimana caranya atau tips agar kita mempunyai kebiasaan membaca buku. Saya mempunyai 4 tips yang didasari dengan pengalaman saya sendiri, dan uh, secara tidak langsung ada juga beberapa orang yang merasakan hal demikian. Tapi ini benar-benar datang dari pengalaman saya sendiri, dari saat saya membenci sekali dengan yang namanya membaca, sampai sekarang saya cinta sekali yang dengan namanya membaca. Hampir setiap hari saya membaca, dan saya menghabiskan waktu 6 sampai 7 jam hanya untuk membaca. Oke guys, terus usah berlama-lama, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama yang mesti kita lakuin adalah untuk membangun kebiasaan membaca buku. Yang pertama, kita cari buku yang benar-benar kita suka. Nah, kesalahan saya dulu waktu saya mulai membaca buku, saya mulai membaca buku yang direkomendasikan oleh orang yang memang benar-benar tidak saya suka. Nah, akibatnya saya merasa membaca buku itu sesuatu yang sangat membosankan, sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang tidak mengasihkan lah pokoknya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya sudah mulai mencari tahu sendiri apa buku yang benar-benar saya cinta, yang benar-benar saya suka. Waktu SMA, saat pertama kali saya memaksa diri untuk membaca buku, saya mulai dengan membaca cerpen. Biasanya di sekolah-sekolah dulu ada di perpustakaan yang namanya majalah. Nah, di situ kan biasanya di tengah-tengah atau di akhir majalah tersebut ada sebuah cerpen yang disampaikan di situ sebagai iklan lah biasanya. Nah, disitulah saya mulai tertarik yang namanya membaca. Nah, teman-teman, karena ada pepatah mengatakan love is always win. That's it. Bahwa itu artinya apapun itu, kalau misalnya kita tidak suka, kalau misalnya kita tidak cinta, seringan apapun, sekecil apapun halnya, kalau misalnya kita tidak cinta, kita tidak mau melakukannya. Sadar nggak teman-teman, pernah nggak teman-teman ngerasain hal tersebut? Nah, juga sebaliknya, kalau seberat apapun halnya, sesusah apapun hal tersebut, kalau misalnya kita cinta dengan aktivitas tersebut, ya pasti kita mau melakukan, kita rela meluangkan waktu kita untuk melakukannya. Yang kedua adalah baca buku yang ringan. Nah, ini juga sangat fatal ya bagi pembaca pemula yang mau belajar atau membangun kebiasaan untuk membaca buku. Mereka dimulai karena tadi ya, mereka terlalu percaya dengan omongan orang, kamu harus membaca buku ini untuk mengubah hidupmu. Tapi yang sebenarnya, yang pertama kita lakuin, baca buku yang membuat kita senang dengan aktivitas membaca. Itu poin yang pertama. Untuk itu saya rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku, cari buku yang ringan ya, yang tidak terlalu berat untuk dibaca, yang membuat kita ya bisa sambil ngopi, bisa sambil dengerin musik. Ya itu sih yang kedua, mencari buku yang benar-benar ringan, yang membuat asumsi bahwa membaca itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Poinnya dari poin yang kedua ini adalah, intinya adalah membuat Anda suka dengan membaca buku. Itu ada poinnya. Yang ketiga, eh, baca buku tidak penting seberapa lama atau seberapa lamanya Anda membaca buku. Tapi yang paling penting adalah apakah saya mampu membaca selama 2 jam, 1 jam, 30 menit, bahkan 15 menit. Itu silakan tanya ke diri teman-teman,
apakah saya bisa membaca selama 1 jam atau tidak. The poinnya adalah baca buku selama sebisanya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan pertama kali tidak usah terlalu memikirkan saya harus membaca buku selama 2 jam, selama 3 jam atau 1 jam. Baca sebisanya teman-teman, karena itu akan memberikan highlight bahwa membaca buku itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Agar Anda mau membaca, membaca dan membaca lagi. Itu poinnya. So, jadi poin yang ketiga intinya adalah baca selama sebisanya teman-teman. Oke. Yang terakhir itu yang paling penting adalah mengulangi kebiasaan ini. Kalau misalkan teman-teman hanya baca sekali dan minggu kemudian tidak baca dan minggu lagi baru mau baca lagi, ya tidak akan mood. Karena kebiasaan itu sesuatu yang diulangi pada jam yang sama, pada waktu yang sama, dan juga pada tempat yang sama. Itu kebiasaan. Untuk membangun kebiasaan adalah mengulangi hal yang sama pada tempat yang sama dan juga pada waktu yang sama. Itu adalah poinnya. Jadi membaca harus dilakukan setiap hari kalau misalkan teman-teman mau membangun kebiasaan. Ya itu sih teman-teman, sharing saya, pengalaman saya selama saya benci sekali yang namanya membaca buku, sampai sekarang saya sudah mampu membaca buku selama 7 jam per harinya. Saya apresiasi lah diri saya sendiri ya terhadap uh, you know sesuatu yang mungkin dulu yang sangat saya tidak terpikirkan ya, untuk membaca selama 7 jam per hari setiap hari, every single day saya lakukan itu, tidak ada bilang hari Minggu, hari Sabtu, setiap hari saya melakukannya. Oke teman-teman, tapi kesimpulan dari semua ini, kalau misalkan teman-teman hanya mendengarkan, menonton lagi dan lagi tips bagaimana membangun kebiasaan membaca buku, kalau misalkan teman-teman dari 4 tips tadi yang saya sampaikan teman-teman tidak ngelakuin, teman-teman tidak konsisten, teman-teman tidak disiplin, saya janji sebagus apapun video, sebagus apapun ide yang teman-teman nonton atau teman-teman baca, kalau misalkan teman-teman tidak konsisten, tidak disiplin, tidak mau ambil first action, ya saya yakin teman-teman gak akan bakalan jadi suka membaca buku. Oke teman-teman, itu aja. Saya Charles Nahsam. Thank you so much for your watching.